tempat tanggal lahirnya, pekerjaan, perusahaan, dan seterusnya. Kalau enggak, ini kita bisa. Baiklah sobat-sobat semuanya, ini adalah hasil prasanggah menyatakan Anda lolos seleksi PTKK Guru tahun 2021. Ketika nanti hasil sanggah sudah final diumumkan, langkah berikutnya bagi teman-teman yang lolos seleksi tahap 1, ini adalah teman-teman melakukan pemberkasan teman-teman, yaitu pemberkasan ini dilakukan secara daring ya, yaitu di akun SSC ASN. Langkah awal ketika teman-teman untuk melakukan pemberkasan, ini adalah teman-teman itu mengisi daftar riwayat hidup ya. Bagaimanakah tentang cara mengisi daftar riwayat hidupnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman nggak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, nantinya teman-teman mengisi daftar riwayat hidup atau DRH itu kalian masuk ke SSC ASN masing-masing ya. Kemudian teman-teman tinggal klik login saja, dan di sini klik login. Kemudian teman-teman di sini klik OK, berikutnya masukkan surel dan passwordnya, kemudian kita klik masuk. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah, di ujung paling bawah akan ada tampilan seperti ini. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN? Teman-teman pilih ya, kemudian teman-teman klik tombol pengisian daftar riwayat hidup ya. Nanti kita isikan teman-teman. Mungkin sebagai persiapan bagi teman-teman yang lulus dan untuk mengisi daftar riwayat hidup, sejak dini teman-teman bisa mempersiapkannya untuk mengisikan di sini. Nah, ini teman-teman, yang kita isikan inilah berdasarkan pada peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K ya. Dan ini nanti tidak akan jauh berbeda teman-teman. Jadi kita siap-siap punya datanya dulu. Nah, ini kita simulasikan untuk cara mengisinya bagaimana. Nah, ini ada daftar riwayat hidup yang harus kita isi, berisi keterangan perorangan, kemudian ada di sini untuk riwayat pendidikan, riwayat kursus dan pelatihan, kemudian riwayat pekerjaan, riwayat tanda jasa, kemudian riwayat keluarga. Nah, di sini untuk riwayat keluarga ini kita isikan sesuai dengan realitas saat ini ya. Kalau misalkan sudah punya suami, istri kita masukkan. Anak dimasukkan karena nanti erat kaitannya dengan tunjangan yang akan kita terima, teman-teman. Nah, ini orang tua kandung, ini wajib. Kemudian saudara kandung, bapak ibu mertua, kemudian keterangan organisasi, keterangan lain-lain, dan lain sebagainya. Materai 10.000, jebret. Kemudian foto 4x6 ini kita tempel di sini. Ini adalah untuk pemberkasan fisik dan kemungkinan nanti untuk yang pemberkasan online itu juga akan sama seperti ini. Oke, bagi teman-teman mungkin yang ingin untuk bahan pelatihan dan persiapan, kalau ingin mendapatkan format yang seperti ini teman-teman bisa berkunjung ke channel ini, kemudian kalian klik di sini. Nah, di sini bagian tulisan tombol warna-warni, ada tulisan website, teman-teman klik saja di sini, website. Kemudian teman-teman bisa scroll dari sini ada bagian ini, posting terbaru, download format daftar riwayat hidup untuk P3K guru, non-guru, dan CPNS. Atau teman-teman kalau nanti sudah ketindes dari artikel saya yang lain, teman-teman klik saja di sini. Teman-teman klik di sini P3K, ini kan, kalian klik dan nanti tampilannya akan sama. Nah, ini di-scroll, seret. Nah, ini teman-teman kemudian bisa unduhnya di sini. Nah, ini download contoh daftar riwayat hidup, kalian klik di sini. Nanti akan dibawa ke Google Drive. Nah, ini setelah sampai sini teman-teman, ini teman-teman klik di sini. Nah, file, ya kan? Kemudian teman-teman klik download dalam bentuk Microsoft Word, kemudian hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini untuk cara pengisiannya saya rasa sama dengan cara mengisi DRH yang lain, teman-teman. Jadi untuk pastinya nanti teman-teman selalu pantau pada bagian instansi masing-masing ya. Nanti apakah diperlukan untuk pemberkasan fisik ataukah hanya online saja. Jadi teman-teman bisa pantau di kontak instansi masing-masing di SSC ASN atau pantau sosmed dari BKPP-nya ya. Oke, di sini kalau menurut dari contoh yang ini teman-teman, di sini kita tempelkan foto 4x6 ya. 4x6, kemudian DRH. Nah, di sini kita isikan nomor induk kependudukan. Nah, nomor induk kependudukan ini kita berapa?
Nah, ini misalkan, nah ini kita isikan nomor induk kependudukannya, kemudian untuk nama kita, ini kita isikan, di sini ada, tanda bintang, ini kita cek untuk tanda bintang satu itu apa. Nah, pada bagian bintang satu harus ditulis dengan tangan sendiri menggunakan huruf kapital atau balok dan tinta hitam. Nah ini, kemudian untuk yang, tanda bintang 2 coret yang tidak perlu. Pada bagian bintang 3 diisi hanya jika CPNS atau PNS pensiunan. Nah di sini berarti, artinya teman-teman, nah ini teman-teman untuk daftar riwayat hidup ini kita isi. Nah kalau menurut petunjuk di sini, ini kita isinya dengan tangan sendiri ya, kita isi dengan tangan sendiri menggunakan huruf kapital atau balok tinta hitam. Nah ini teman-teman, kita isikan nomor induk kependudukan, kemudian di sini kita nama kita itu tanpa gelar ya. Nah ini misalkan, nih kemudian untuk berikutnya kabupatennya, kabupaten, kota, tempat lahirnya di mana. Nah ini, kemudian tanggal lahirnya, ini adalah kita isikan. Nah ini contohnya, kemudian untuk jenis kelaminnya, kemudian untuk agamanya ini kita isikan agama kita itu apa, kemudian status perkawinannya, kemudian untuk emailnya kita masukkan. Kemudian untuk berikutnya nomor handphone ini kita masukkan dan seterusnya. Kemudian, di sini kita isi alamat kita, jalannya ini jalan apa. Kemudian kelurahannya kelurahan mana, kecamatan, kabupaten, provinsinya. Nah ini sudah ada kolom-kolomnya sendiri. Kemudian keterangan badan, untuk tinggi badan ini berapa senti, berat badannya berapa kilogram ya di sini. Kemudian rambutnya ini lurus ataukah keriting ataukah apa, bentuk mukanya oval, lonjong atau apa, ciri khasnya kita itu apa, gitu ya. Cacat tubuhnya ada apa tidak, kemudian kegemaran atau hobinya ini kita apa. Misalkan main catur atau mungkin bola voli dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada bagian pendidikan. Pendidikan. Pendidikan dalam dan luar negeri. Nah, di sini untuk nomor satu tingkatnya. Nah, di sini untuk tingkatnya kita isi teman-teman. Kalau misalkan riwayat hidup seperti ini, daftar riwayat hidup ini adalah menurut pengalaman saya ini adalah semua teman-teman ya. Ya tingkatnya adalah tingkat PAUD, TK, SD gitu. Misalkan di sini saya mulai dari, TK. Nama sekolah atau perguruan tingginya itu apa? Rekap daruratnya mana itu ya. Akreditasinya itu apa? Kemudian tempatnya itu di mana? Kemudian nomor STTB atau nomor ijazahnya ini kita tulis teman-teman. Jadi nomor ijazah dari ijazah TK ya. Kemudian tanggal ijazah, pejabat penandatangan, ini apakah kepala sekolah atau siapa? Gelar depan ada apa enggak? Kalau TK enggak ada ya. Kemudian di sini untuk misalkan setelah itu adalah SD ya. Nah, misalkan di sini SDN. Nah, ini akreditasinya ini apa? Kita isi. Nah, ini di sini ya. Dan di sini sekalian. Kemudian tempatnya ini adalah di mana? Di mana? Kemudian nomor ijazah, kemudian tanggal ijazah, pejabat yang bertanda tangan, yang depan, belakang. Kemudian setelah itu SMP, kemudian SMA, kemudian kuliahnya ini di mana. Misalkan universitas terbuka atau UT gitu ya. Nah ini, kemudian di sini kita masukkan perguruan, oh ya maaf maaf teman-teman, ini perguruan
Kemudian di sini kita masukkan kita sekolahnya di mana, akreditasinya, tempatnya, kemudian nomor dan seterusnya sama dengan yang tadi. Kemudian, untuk kursus atau latihan di dalam dan luar negeri. Kalau teman-teman di sini nah ini dikasih nomor juga ya, jangan lupa. Nah ini kalau misalkan teman-teman perguruan tinggi masuk setelah S1 lulus langsung S2 ditambahkan juga. Kemudian untuk nama kursus atau latihan, teman-teman pernah mengikuti apa? Misalkan KMD atau apa gitu ya. Ini semenjak jadi honorer teman-teman. Tanggal mulainya kapan, tanggal selesai kapan. Nah ini, kemudian ada diklat apa. Nah diklat apa. Ini teman-teman bisa isikan ini dulu. Karena ini nanti akan terintegrasi dengan MySAPK BKN teman-teman. Aplikasi MySAPK BKN. Jadi seperti yang ada dalam video-video saya sebelumnya itu kan ada tutorial kepegawaian. Itu isinya tutorial tentang MySAPK BKN. Yang mana setiap PNS, setiap ASN dan juga PPT non ASN yang mana PNS-nya itu adalah terdiri dari PNS dan P3K itu wajib melakukan update data mandiri di aplikasi MySAPK BKN. Nah, ini adalah salah satu komponen yang juga diisikan itu adalah seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman ini sama halnya kalian melakukan perekaman data di aplikasi MySAPK BKN ya. Nah ini, jadi teman-teman isikan semua data yang dimiliki supaya nanti masuk di sistem MySAPK BKN. Riwayat pekerjaan, nah ini teman-teman, tentunya teman-teman memiliki riwayat pekerjaan ketika sebelum diangkat menjadi P3K kan. Nah, riwayat kepangkatan dan golongan ruang penggajian. Ini teman-teman bisa diisikan instansinya ini di mana, jabatannya apa, masa kerja, gaji pokok, nomor SK. Nah, ini kalau saya tuh dulu saya tulis ini sesuai dengan arahan tuh SK GTT ya. Misalkan saya ini, kemudian instansi perusahaan dulu itu SDN Jagar 5 gitu ya. Jabatan ini adalah saya dulu guru Inggris, guru bahasa Inggris. Kenapa saya bisa diangkat itu karena saya dulu itu ikutnya jalur K2. Jalur K2 itu kan yang penting lolos tes, itu keterima. Kemudian dengan konsekuensi kalau sudah lulus dengan ijazah bahasa Inggris nih harus kuliah lagi jurusan PGSD. Itu dulu ada surat perjanjian itu dengan BKPP ya, Ketua Kepala BKPP. Kemudian mulai mengajar di sana itu berapa masa kerjanya? Mulai ini adalah saya di SD Negeri 5 ini sejak 1 Juli 2004. Kemudian tanggal selesainya itu adalah tanggal di mana saya itu keluar dari sana karena sudah dapat SPMT, dapat SK dari ini ya, dari SK CPNS. Ini adalah tanggal 6 Juli. Oh ya, ini sekitar tanggal 29 Juli. Karena ini 2014. Karena setelah ini adalah tanggal setelah ini sudah menerima SK. Dan gajinya itu berapa dulu? Nah, gajinya berapa? Itu saya tuh waktu WB itu gajinya 50.000 selama, sekitar 7 tahunan. Setelah itu ditambahi jadi 75.000. Jadi naik 25.000. Kemudian nomor SK kepala sekolah, kemudian tanggal dikeluarkannya SK itu, pejabat pendatangan adalah kepala sekolah. Ini adalah sebagai contohnya seperti itu. Kalau ini diakui nanti teman-teman di MySAPK-PKN itu dimasukkan sebagai masa kerja, karena saya itu kemarin dimasukkan sebagai masa kerja. Tapi kalau P3K ini masa kerja kan nol semua ya. Tanda jasa penghargaan, kalau teman-teman pernah punya tanda jasa dapat penghargaan bisa ditambahkan di sini. Riwayat keluarga, istrinya namanya siapa, ada NIP-nya, kalau enggak ada ini kita strip ya. Misalkan ini satu. Nah, kalau ini meskipun hanya satu ya tetap dikasih ya karena ada kolomnya satu ini. Tapi jangan ini dua itu nggak boleh ya. Misalkan dua, berarti ini istri atau suaminya dua kan? Nggak boleh teman-teman. Karena ASN nggak boleh seperti itu. Nah, misalkan di sini
Istrinya Bu Hari, Robert Susanto. Nah ini, misalkan. NIK-nya kalau nggak ada ini, kalau bukan PNS ya. Iya ini NIK teman-teman, maaf saya gagal fokus karena tadi ada masalah di bank ya. Oke, nah ini nama, ini NIK-nya kita masukkan 35211 dan seterusnya. Kemudian namanya ini tempat tanggal lahirnya, pekerjaan, perusahaan dan seterusnya. Kalau enggak ini kita bisa strip ya. Anak, nah ini NIK-nya masukkan, NIP kalau enggak strip, nama dan seterusnya sama saja. Kemudian saudara kandung, nah ini kita isikan sesuai petunjuk, ini sama saja. Keterangan organisasi, organisasi apa yang kita miliki, ikuti ya. Misalkan PGRI atau organisasi apa. Kemudian surat keterangan catatan kepolisian, nama keterangan, surat keterangan. Keterangan lain. Nah, teman-teman tentunya sudah mencari surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Nomor SKCK teman-teman itu berapa? Ditulis di sini. Tanggalnya tanggal berapa? Pejabatnya siapa? Surat keterangan sehat. Nomornya berapa? Tanggal berapa? Pejabatnya siapa? Surat keterangan bebas nafsa. Nah, sama. Keterangan lain yang dianggap perlu. Nah, ini teman-teman. Kemudian di sini ada untuk kabupaten ya ini, kabupaten. Kemudian penanggalannya dibuat di RH, materai 10.000, tanda tangan, nama terang. Nah ini, nanti kalau minta di-upload, ya kita upload. Untuk mungkin perlu pemberkasan fisik kita kirimkan. Nah di sini, namun teman-teman nanti untuk ini hanya sekedar untuk contoh, untuk cara pengisiannya, teman-teman nanti pantau di instansi masing-masing. Nanti untuk yang peraturan tahun ini apakah masih sama dengan ini ataukah ada perubahan. Dan insya Allah nanti kalau di instansi saya itu sudah ada informasi terkait tentang peraturan mengisi DRH untuk yang tahun 2021, saya akan segera update. Silakan teman-teman pantau saja di channel calon guru ini. Oke, demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.